Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Quran terhadap Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dengan saya Husnul Khotimah Stiadarna, NIM 181111033 dari kelas 3B. Latar belakang dari mini riset ini adalah yaitu Al-Quran sebagai kitab suci umat beragama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan Al-Quran ini sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia agar menuju jalan yang lurus. Kemudian bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa Al-Quran. Bahasa Arab merupakan alat komunikasi umat Islam kepada Allah. Komunikasi tersebut dilakukan dalam aktivitas sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Bahasa Arab juga memegang peranan penting dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Kitab-kitab klasik yang memuat pemikiran ulama dan ilmuwan muslim seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ghazali, dan lain-lain. Salah satu kesulitan dalam membaca Al-Quran adalah karena ayat-ayatnya yang panjang, sehingga dapat mengakibatkan kurang lancar, bahkan tidak fasih dalam membacanya. Kesulitan tersebut juga diakibatkan karena belum paham dalam memahami ilmu tajwid. Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir setiap harinya tidak lepas dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Maka dari itu, mahasiswa Prodi ini harus memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang baik. Jadi, seperti itu latar belakang mini riset saya. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Di sini ada 3 yang saya ambil. Yang pertama yaitu apakah pengaruh kemampuan membaca Al-Quran terhadap mahasiswa Prodi IAT? Yang kedua, bagaimana menumbuhkan kesadaran dalam belajar membaca Al-Quran terhadap mahasiswa Prodi IAT? Dan yang terakhir, apakah tujuan dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran terhadap mahasiswa Prodi IAT? Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Jadi tujuan dari penulisan mini riset tersebut adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kemampuan membaca Al-Quran terhadap mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara menumbuhkan kesadaran dalam membaca Al-Quran terhadap mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tujuan dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran terhadap mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi tujuan penulisan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu analisis poin APKL. Yang pertama di sini terdapat poin yaitu kurangnya kemampuan membaca Al-Quran terhadap mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Di sini memiliki yang kedua, rendahnya kesadaran mahasiswa bahwa kemampuan membaca Al-Quran itu sangat penting bagi mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan yang ketiga, kurangnya tekad mahasiswa untuk belajar membaca Al-Quran. Keempat, anggapan bahwa mahasiswa ilmu Al-Quran sudah tentu tidak diragukan lagi terhadap kemampuan membaca Al-Qurannya. Kelima, pentingnya kemampuan membaca Al-Quran harus dimiliki oleh mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, mengingat mata kuliah yang dipelajari tidak lepas dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi bisa dilihat sendiri ya di tabel untuk poin-poinnya. Selanjutnya yaitu teori penelitian dari mini riset tersebut.
Pengertian kemampuan membaca Al-Quran yaitu istilah yang berasal dari kata dasar mampu yang mendapat konfiks ke-an. Jadi di sini terdapat pendapat dari Purwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kata mampu itu berarti kuasa, sanggup melakukan sesuatu, sedangkan kemampuan berarti kesanggupan, cekatan, dan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Kemudian, kemampuan membaca Al-Quran adalah kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan seseorang dalam membaca Al-Quran secara tartil dan memahami maksud serta mengerti makna yang terkandung dalam Al-Quran atau dalam bacaan Al-Quran. Selanjutnya, menurut Hodgson dalam Henry Guntur Tarigan, membaca adalah proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media. Dan yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Di sini terdapat 3 teknik pengumpulan data dalam mini riset ini. Yang pertama yaitu yang saya lakukan adalah observasi. Jadi observasi itu merupakan pengamatan serta pencatatan yang digunakan oleh peneliti secara sistematis terhadap gejala-gejala yang terlihat pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap mahasiswa prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data secara dokumentasi. Jadi dokumentasi ini merupakan pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti catatan-catatan dan buku-buku peraturan yang sudah ada. Kemudian yang terakhir yaitu adalah wawancara. Wawancara merupakan pengumpulan data dan informasi secara lisan. Jadi wawancara ini sebaiknya dilakukan secara mendetail guna untuk mendapatkan informasi yang valid. Wawancara dalam penelitian ini yaitu di sini peneliti melakukan wawancara terhadap mahasiswa prodi IAT untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Quran mereka. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.